Assalamualaikum. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar bagaimana caranya mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dan sebaliknya. Mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Nah, sebelum kita mengerjakan tugasnya atau soal, kita harus pahami dulu di sini. Di sini ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cara membacanya adalah 123,456. Bukan 456 ya, tapi 456. Jadi angka di belakang koma itu dibacanya 456. Nah, di sini ada penjelasannya. Angka 1, 2, dan 3 itu ada satunya adalah ratusan, duanya adalah puluhan, dan tiganya adalah satuan. Sedangkan 4, 5, dan 6 artinya 4 itu maksudnya per 10, sedangkan angka 5 maksudnya per 100, dan angka 6 menunjukkan per 1000. Nah, pasti kamu masih bingung kan maksudnya per 10, per 100, per 1000 itu apa? Nah, coba kita lihat ke soal berikut. Nah, di sini ada 3 soal berbeda. Yang pertama ada 0,2, ada 0,21, ada 0,203. Nah, jadi kita lihat nih, yang harus kita lihat adalah yang ada di belakang koma. Nah, coba kamu hitung. Yang 0,2 ada berapa angka di belakang koma? Ada 1 kan? Nah, sedangkan yang 0,21 angkanya ada 2. Ada 2 dan angka 1. Yang terakhir ada 0,203. Ada 3 angka, yaitu ada angka 2, angka 0, dan angka 3. Nah, jadi maksudnya per 10, per 100, dan per 1000 itu apa? Nah, itu adalah bagaimana caranya kita menentukan penyebut. Nah, di sini kita menentukan penyebut nih. Harus berapa yang kita tulis jika soalnya adalah 0,2. Nah, karena di belakang koma ada 1 angka, artinya menunjukkan per 10. Nah, seperti ini. Jika ada 2 angka di belakang koma, seperti ini ada 2 dan 1, berarti kita tulis per 100. Nah, coba lihat perbedaannya. Nah, kalau yang atas di belakang komanya kan hanya ada 1 angka, nolnya juga hanya ada 1. Sedangkan yang 21 angkanya ada 2, nolnya juga ada 2. Nah, untuk memahami ini atau lebih memudahkan kamu untuk mengingat, kamu tinggal ingat-ingat saja. Kalau di belakang komanya ada 1, berarti kamu tinggal menambahkan nolnya 1 saja. Tapi jika di belakang komanya ada 2 angka, berarti kamu menambahkan nolnya 2. Nah, berarti per 100 ya maksudnya. Kalau di belakang komanya ada 3 angka, berarti nolnya kita tambahkan berapa? Kita tambahkan 3. 1, 2, 3. Yang artinya per berapa ini? Per 1000. Nah, itu perbedaannya. Kenapa atau apa sih maksudnya per 10, per 100, dan per 1000? Jadi perbedaannya ada di belakang komanya ada berapa. Kalau ada 1 angka berarti per 10. Kalau ada 2 angka berarti per 100. Kalau ada 3 angka per 1000. Kalau ada 4 berarti per 10.000. Berarti nolnya harus ada 4. Nah, penyebutnya sudah kita ketahui. Berarti kita tinggal mencari pembilangnya. Bagaimana cara mencari pembilangnya? Kita tinggal lihat lagi soalnya. Di sini kan yang paling atas ada 0,2. Tinggal kita pindahkan saja semua angkanya ke sini, yaitu 0 dan 2. Nah, tapi syaratnya adalah jika ada angka 0 di paling depan, kita harus hapus. Jadi yang tersisa hanya angka 2 saja. Jadi 0,2 itu jika diubah menjadi pecahan biasa adalah 2 per 10. Lalu yang selanjutnya bagaimana?
Yang selanjutnya juga sama, tinggal kita pindahkan saja angkanya seluruhnya, yaitu 0, 2, dan 1. Nah, tadi ingat-ingat syaratnya. Kalau ada 0 di depan harus kita hapus. Yang tersisa hanya 21 saja. Yang terakhir sama, kita pindahkan dulu 0, 2, 0, 3. Nah, di sini ada 2 0 nih. Ada yang di tengah, ada yang di depan. Apakah kita harus hapus dua-duanya nolnya? Tidak. Yang kita hapus hanya angka 0 yang paling depan saja. Nah, jadi ditulisnya 203 per 1000. Sampai sini paham ya? Nah, kita coba lagi ke soal yang selanjutnya. Contoh yang lain ya. Nah, di sini tidak ada 0, tapi semua bilangannya ada 1,2, 2,13, 3,123. Nah, caranya masih sama, kita tinggal lihat angka yang ada di belakang koma, ada berapa jumlahnya. Kalau 1 berarti per berapa? Per 10, berarti nolnya hanya 1. Kalau di belakang komanya ada 2 angka berarti per 100, nolnya ada 2. Kalau di belakang komanya ada 3 berarti per 1000. Nah, sudah ketemu, tinggal kita cari pembilangnya. Pembilangnya bagaimana cara mencarinya? Kita tinggal pindahkan seluruh angkanya. Di sini ada angka 1 dan 2, tidak ada angka 0, berarti tinggal kita pindahkan saja semuanya. Karena tidak ada angka 0 berarti lebih mudah. Di sini ada 2, 1, dan 3, tinggal kita pindahkan lagi juga semuanya. 2, 1, 3. Yang ini juga sama, 3, 1, 2, 3. Mudah bukan? Nah, begitulah caranya bagaimana kita mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Lalu selanjutnya, kalau pecahan biasa kita ubah menjadi desimal, bagaimana caranya? Nah, caranya jika pernya masih per 10, per 100, per 1000, per 10.000, tidak usah kita hitung, hanya tinggal kita pindahkan saja. Maksudnya bagaimana? Jika per 10 berarti yang ada di belakang koma itu pasti hanya ada satu angka. Jika per 100 berarti akan ada 2 angka di belakang koma. Kalau per 1000, lihat nolnya ada 3, berarti akan ada 3 angka di belakang koma. Cara memindahkannya bagaimana? Kita lihat pembilangnya. Di sini ada angka 2 nih. Nah, angka 2 ini harus kita pindahkan ke paling ujung. Di paling ujung, berarti di sini ya, kita pindahkan. Angkanya 2. Nah, sudah kita pindahkan. Lalu yang depan bagaimana? Apakah angka berapa yang harus kita pindahkan? Karena angka pembilangnya sudah habis, hanya ada 1, berarti yang harus kita tulis adalah 0. Kecuali kalau ada angka pembilangnya ada 2 ya, karena di sini hanya ada 1, berarti yang harus kita pindahkan hanya 1 angka saja, berarti sisanya yang di depan adalah 0. Yang ini juga sama, 2-nya kita pindahkan ke yang paling belakang, 2. Lalu di depannya angka berapa? Karena sudah habis pembilangnya, berarti kita tulis 0. Di depan koma juga 0. Nah, seperti ini. Yang terakhir juga sama. Yang terakhir kita tulis dulu angkanya 2. Lalu yang ini 0, yang ini juga 0. Nah, di depan koma juga 0. Nah, kita lihat ya perbedaannya. Lihat ini, per 10 berarti hanya ada 1 angka di belakang koma. Per 100, nolnya ada 2, berarti pasti ada 2 angka di belakang koma. Yang ini per 1000, nolnya ada 3, pasti ada 3 angka di belakang koma. Nah, sudah paham ya? Kita beralih ke contoh yang selanjutnya. Nah, di sini juga caranya sama seperti yang tadi. Kita lihat dulu pernya per berapa. Kalau per 10 berarti di belakang koma hanya akan ada 1 angka. Per 100 juga berarti ada 2 angka di belakang koma. Per 1000 berarti ada 3 angka di belakang
koma. Caranya bagaimana? Kita lihat pembilangnya yang ada di atas. Di sini ada angka 1 dan angka 2. Yang mana dulu yang harus kita pindahkan? Yang angka paling belakang, yaitu angka 2. Kita pindahkan di paling belakang juga. Nah, kalau sudah masih ada nih titik-titiknya di sini. Kita tulis angka berapa di sini? Karena masih ada angka 1, berarti kita tulisnya angka 1 saja, kecuali kalau tidak ada angka 1 ya, misalnya hanya 2 seperti tadi. Berarti yang kita tulis adalah 0. Tapi karena di sini ada 12, angka 2 dan 1, berarti yang satunya juga kita harus tulis. Lalu selanjutnya, di sini ada 21/100. Yang kita harus tulis di angka paling belakang adalah angka 1 dulu, baru angka 2. Setelah 2 masih ada angka lagi? Tidak ada ternyata. Berarti kita harus tulis angka berapa? 0. Karena sudah habis pembilang ini, tidak ada lagi yang bisa kita tulis. Nah, terakhir di sini ada 32/1000. Kita pindahkan lagi, angka berapa dulu? Angka 2. Lalu angka 3. Sisanya karena sudah habis berarti angka 0. Di sini juga 0. Nah, selesai. Sampai sini kalian paham ya? Semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Assalamualaikum.